Welcome back to Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. hore-hore. Kali ini kita boleh lah ya agak hore-hore sedikit ya. Hore-hore dong, harus hore-hore karena kita kedatangan cewek-cewek cantik. Yeah, perempuan-perempuan inspiratif. Ya kan, bener. Gak cuma cantik, beauty, brain, behavior. Gokil. Ya kan? Kita kedatangan 14 orang tamu kali ini Detikers. Yes, dari finalis Emerald Hijab Han 2024. Ya, kita akan munculkan mereka secara ajaib. 1, 2, 3, cering. Jeng jeng. Wah. Mereka robot apa gimana? Kali ini Kenapa bisa barengan gitu? Kenapa gitu? Enggak. Ini boneka apa robot? Boleh dicek dulu belakangnya mungkin ada putarannya. Oh, maksudnya cantik-cantik gitu. Jadi kayak boneka. Hai. Bareng ada briefing itu ya tadi ya. Kali ini Edo ganteng sendirian. Boleh lah ya sekali-sekali ya. Ya kan. Mungkin kita mau kenalan dulu kali ya. Boleh, karena boleh. banyak banget kita nggak hafal juga satu-satu. Betul. Apa aja ya kenalannya ya biasanya. Nama, asal, umur itu aja kali ya. Biar Iya, nggak makanan kelamaan kesukaan, ya. minuman Enggak kesukaan. dong. Enggak ya? Ih, lucu banget. Iya nomor Oh, nomor sepatu. sepatu Oh mau dibeliin. katanya. Oh langsung melunjak ya. Oke. Boleh langsung Boleh. mungkin dari siapa dulu ya? Dari bawah dulu Dari kali bawah ya. ke atas ya. Nama, Silahkan. asal dan Asal juga dan umur. usia saat ini Usia. berapa. Boleh dong. Halo Kak, salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Nama aku Rita Aprianti, biasa dipanggil Rita. Aku asal dari Tasikmalaya, usia aku 28 tahun. Yeah. Rita ya berarti ya. Iya, betul, Lanjut. Rita. Hafalin loh, nanti ada kuisnya. Boleh ke kanannya. Oke. Hai, kenalin nama aku Dinda Malia Gumai, bisa dipanggil Dinda. Aku berasal dari Jawa Tengah dan umurku saat ini 24 tahun. Salam kenal. Salam kenal Dinda. Rita Dinda, oke. Aha, lanjut. Halo semuanya, nama aku Safira Fitri Baraja, biasa dipanggil Safira, aku asal Bandung, umurku 25 tahun. Oke, Yeah. hai Safira. Rita Dinda Safira. Halo semuanya, perkenalin nama aku Salma Naila, biasa dipanggil Naila, aku berasal dari Bandung dan umur aku 20 tahun. Yeah. Naila, bukan buku harian ya. Bukan. Halo, beda. selamat sore semuanya. Perkenalkan nama aku Zahra. Aku dari Denpasar, Bali, umur aku 23 tahun. Oh, jauh dari Denpasar. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Insya Allah, nama saya Aulia Hanifah, biasa dipanggil Hani, umur saya 29 tahun, saya dari Kota Bogor. Terima Yeah. kasih. Oke, lanjut Hani. Halo semuanya, salam kenal. Aku Nakesha Shiva, biasa dipanggil Nakesha. Usiaku 16 tahun dan aku berasal dari Bekasi. Salam kenal. Hai Nakesha, wow paling muda nih ya, 16 tahun nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Taratu Jini, biasa dipanggil Bilkis. Saya berasal dari Yogyakarta dan umur saya saat ini adalah 22 tahun. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, Sampurasun. Sampurasun. Nama saya Desi Rahmi Fitria, umur 23 tahun, berasal dari Bandung. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Palu Pikrakatau, asal dari Tangerang Selatan, usia saat ini 28 tahun. Salam kenal. Salam kenal. Halo, aku Jauza, aku berasal dari Tasikmalaya, usia aku sekarang 21 tahun. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama aku Sashelva, usia aku 15 tahun dan aku berasal dari Bandung. Assalamualaikum, hai semuanya, kenalin nama aku Haifa, umur aku 24 tahun, aku berasal dari Aceh. Halo semuanya, aku Dian Anggun Larasati, biasa dipanggil Dinda atau Dian. Umur aku 27 tahun, aku asal dari Solo. Halo semuanya. Halo, salam kenal semuanya. kenal. Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat semua finalis Hijab Han, Emerald Hijab Han tahun ini. Aceh gitu sampai ujung-ujung Pulau daerah kita. lainnya ada semua ya di sini ya kan. Sudah melewati berapa tahap
ini dong berarti kompetisi gitu ya. Mungkin satu-satu ya. Kalau kita kan nggak mungkin nanya satu, nggak mungkin nanya per Kita orang. bawa undian gitu kok, kan. ada duduk, ada dadu di sini. Per baris gitu, nanti perwakilannya siapa gitu yang mau ngomong. Boleh diceritain gak sih awalnya tuh kayak gimana sih tahapan-tahapannya sampai akhirnya bisa jadi finalis kayak gitu. Siapa? Silakan. Boleh. Jadi untuk tahapannya sendiri yang pertama-tama kita ada audisi. Nah sebelum audisi itu kita ada tahap daftar dulu, verifikasi data. Lalu setelah verifikasi data kita akan dapat email info mengenai audisi offline-nya. Nah audisinya ini ada di 3 kota, Jakarta, Bandung, Jabodetabek, dan Solo. Terus ada juga yang audisi online dan ada yang dapetin golden ticket. Gitu. Jadi kita semua di sini yang udah tersortir dari 7.000 peserta yang daftar. Oke. Banyak banget ya, jadi cuma 14. The best 14 out of 7,000 ya. 7.000, keren. Tepuk tangan lagi buat kalian. Bangga pasti ya. Cerita dong ininya apa aja perjuangan yang sudah kalian lakukan untuk bisa sampai ke tahap ini. Mungkin salah satu Baris dari ada yang kedua mau mungkin ya. ngomong. Ayo guys, nggak usah malu-malu. Ini adalah it's time for you guys to shine. Yes. Ya kebetulan Kak, karena aku ini ibu pekerja juga. Aku 23 tahun, tapi aku punya anak masih bayi umur 4 bulan. Aku berangkat dari Bali dan Pasar karena kehabisan tiket. Jadi aku turun Solo dulu. Abis itu dari Solo perjalanan dulu ke Semarang. Aku titip bayinya ke Eyang Utinya. Abis itu baru ke sini sendiri begitu. Kok mau Mbak waktu itu udah jauh-jauh dari Bali ke sini? Emang niat untuk ikutan ini atau ada motivasi lain? Sebenarnya iya, karena memang acaranya inspiratif banget, jadi aku pengen banget buat jadi salah satu bagian dari teman-teman aku yang hebat-hebat banget ini di sini. Alhamdulillahnya aku juga dapat kesempatan. Jadi aku mau berterima kasih banyak sama detik.com karena biasanya tuh ajang seperti ini hanya untuk yang single-single, tapi saya ini kan PNS ya kebetulan. Terus punya anak juga, penempatannya kebetulan berdomisili di Bali, diberikan kesempatan juga untuk bergabung begitu. Wah, keren ya. Ada gak sih yang udah pernah ikutan 2 kali gitu baru ini tembus ke final gitu? Ada? Oh ada. Boleh dong cerita cerita. dong. Oh ada 2. Barengan. Nanti satu-satu ya. Ya mungkin Pak Lupi mau sedikit cerita ya Kak. Jadi bukan 2 kali malah. Ini adalah kali kelima aku ikut Gokil audisi. semangatnya. Kasih tepuk tangan guys. Jadi aku ikut pertama kali audisi pada tahun 2017. Ya waktu itu adalah produk sebelah Hijabhan, dan 2 tahun ini Emeron aku ikut juga 2 tahun berturut-turut. Dan alhamdulillah di kesempatan kelima Allah kasih aku kesempatan untuk maju sampai grand final. Tujuannya apa, motivasinya sampai mau 5 kali berturut-turut? Sampai 5 kali ya. Sebenarnya ada 2 tujuan sih. Yang pertama aku merasa Hijabhan adalah satu-satunya wadah yang bisa membuat aku menjembatani aku untuk menginspirasi sesama muslimah yang ada di Indonesia khususnya. Lalu yang kedua, bakat aku di sini kan kita ujinya tuh bakat ya Kak. Jadi menunjukkan bakat kita masing-masing. Biasanya suatu ajang kompetisi itu dia hanya fokus pada satu bakat. Ya misalnya menyanyi saja. Kalau di sini enggak. Bakat apapun boleh ditampilkan, dan kebetulan yang aku tampilkan adalah dramatisasi puisi. Dimana kita tahu di Indonesia puisi itu belum banyak peminatnya. Nah aku ingin mendobrak pintu itu bahwa puisi itu sebenarnya nggak boring kok, nggak membosankan, tergantung siapa yang baca. Nah mungkin kalian belum lihat aku. Aku ini binatang. Nggak harus kayak melata. gitu. Bukan dong. Oh berarti itu ada unjuk bakatnya juga tadi ya. Kalau poin-poin penilaiannya apa aja sih, tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kira-kira kalian bisa sampai lolos di final, tahap final ini? Wah ini kayaknya yang mau banget bicara nih di tengah. boleh dijawab. Yang dinilai apa aja? Kemarin sih udah sempet ada pembekalan juga dari Mbak Eni dan dari Kak Ayu Enstar yang saat audisi mereka sebagai juri. Kemarin tuh udah di-spill bahwa untuk penilaiannya juga banyak banget selain memang bakat yang ditunjuki, yaitu penguasaan panggung. Lalu bakat tersebut itu unik atau enggak gitu kan, dan kesiapan itu sih yang paling penting ya, itu aja. Terus menurut kamu bisa sampai di tahap ini itu apa aja poin plusnya dari kamu? Aku apa ya? Susah pertanyaannya.
kebetulan aku dari audisi online. Jadi pertamanya itu aku upload video yang diberikan ke link yang diberikan oleh Hijabhan itu sendiri. Lalu saat itu di apa ya Beb? Di email tapi sudah di-cut menjadi 20 besar. Lalu baru tampil di depan juri dan itu tampilnya Zoom gitu kan. Iya, lewat Zoom. Jadi sebenarnya kendala pada saat audisi online adalah sinyal. Gitu kan, karena kan lewat Zoom ya, apalagi untuk yang nyanyi ini tiba-tiba lagi suara tinggi hilang suaranya gitu. Kira karena saking tingginya ya. Makanya jadi kalau kemarin apa ini unjuk saya bakatnya? kebetulan teater fisik, jadi physical theater. Jadi teater yang memang sebenarnya kayak pantomim, tapi kalau di Indonesia sendiri belum banyak yang menggunakan teater fisik dan itu tidak ada ciri khas untuk kalau pantomim kan wajahnya itu dikasih celak hitam dan berwajah putih. Kalau ini enggak, dia memang lebih mengekspresikan melalui tubuh, melalui bahasa tubuh dan mimik gerak wajah, mimik gitu wajah ya. dan ekspresi seperti itu. Boleh dicontohin dikit nggak gimana? Charlie Chaplinnya kayak gimana? Kemarin sih kebetulan aku tentang limbah plastik ya, jadi aku mengangkat bahwa si limbah plastik ini tuh bahaya tapi belum banyak yang aware. Bahkan saya sangat geram sekali waktu beberapa bulan kemarin ada yang sengaja memasukkan plastik ke mulutku Daniel. Iya kan, itu viral tuh video. Viral banget dan menurut saya itu tuh manusia tidak bertanggung jawab ya gitu kan. Sedangkan saat ini tanpa dia melakukan hal itu pun kita sudah mengalami kerusakan alam karena limbah plastik itu sendiri gitu kan. Dari kemarin kostum saya pun juga menggunakan plastik seperti itu. Berat tuh ya menceritakannya sendiri gitu Sendiri. dan kalau pantomim berarti nggak pakai suara dong ya? Enggak. Ada gerakan moonwalknya nggak? Kudanilnya dipakein apa tuh berarti? Tapi kreatif banget idenya ya. Dan inspiratif pada akhirnya karena berusaha untuk relevan dengan kondisi saat ini apa yang sedang kita rasakan gitu. Oh, jadi tuh kalau online benar-benar full online dari awal sampai akhir termasuk ini di sini online siapa aja? Oh, banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Boleh dong ceritain yang online tadi, selain itu kan kendalanya sinyal ya. Pernah pas lagi unjuk bakat terus ada kendala-kendala lain nggak? Sebenarnya yang tadi disebutin sama kakaknya itu sebenarnya kayaknya cerita aku ya. Oh iya? Iya, karena aku tuh bakatnya adalah nyanyi gitu. Jadi waktu lagi dijuriin, aku tuh nggak sadar sampai waktu itu ternyata ke-mute. Ternyata waktu nada tinggi kata Kak Ayu Enstar, suara aku hilang gitu. Jadi karena aku udah nyanyi sampai akhirnya dimintalah buat boleh nggak nyanyi part bagian akhirnya dikit gitu. Karena suara kamu tadi hilang katanya gitu. Nah satunya lagi itu yang menurut aku juga menjadi tantangan itu karena kan kita nggak bisa eye contact langsung sama para jurinya gitu. Apalagi yang dinilai adalah penguasaan panggungnya juga. Dimana panggung kita waktu itu adalah layar gitu ya. Jadi kayak kita dikasih saran juga maunya kamu tadi berdiri, maunya kamu tadi agak gini gitu. Jadi ada beberapa masukan juga gitu. Oke, untung nggak ke-mute pas nyanyi ya dari awal sampai akhir ulang lagi. Kayaknya mic tuh ada batasan desibel juga, sehingga kalau tinggi banget jadi kayak auto di block. Iya gitu. bener. Itu salah satu dinamika per-onlinean sih, ya. Sebagai generasi pandemi gitu. Berarti di rumah ya kalau Zoom Iya gitu? benar, dari rumah masing-masing. Ada yang coba-coba audisi dari kantor nggak? Izin dari kantor terus bolos gitu. Oh iya, coba. Ini kita langsung ditonton sama bosnya, mungkin mau minta maaf. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kasubag Kepegawaian saya, ya Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, karena telah mengizinkan saya dari mulai istirahat sampai selesai audisi gitu. Difasilitasi juga untuk ruang kehumasannya, lengkap full, ada full bandnya juga, bener-bener disettingin juga, iya. Jadi bener support sih, alhamdulillahnya. Tembusannya sampai ke Menpan RB ya, kedengar ya. Serem
banget ya. Ini katanya mereka teman-teman pada di karantina juga loh. Bener. Berapa hari sih guys? Coba. Karantinanya? Untuk karantinanya itu kita mulai hari Rabu ya. Hari Rabu kami datang, terus nanti sampai dengan hari Minggu besok. Dan puncaknya ada di hari Sabtu besok tanggal 31 Agustus. Lama hari juga. Rabunya Rabu kemarin ya iya. kan. Oke, suka dukanya gimana sih, tadi ada yang mau jawab? Suka dukanya selama karantina berapa hari ini? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih ya. Iya, lebih Masa banyak sih? sukanya. Jujur aja kita di sini. Apakah ada yang temennya kayak gimana gitu Oh, kan? nggak Kalau ada. kita lihat kan reality show-nya gitu ya. Alhamdulillah banget semua di sini, kita semua solid, semuanya pada ngebantu satu sama lain. Habis itu senang banget bisa dapat teman, relasi baru karena semuanya udah hebat-hebat banget. Suka dukanya gak ada dukanya sih ya. Oh gitu. Ngapain aja selama karantina? Kita ya jadwal untuk ada pembekalan, terus ada challenge juga untuk kita ya kan. Beauty class, terus ya kebanyakan ngonten. Jadi woman super woman ya jadinya ya. Iya. Jadi kegiatan mereka tuh hari-hari saling memuji aja. Ih kamu cantik, kamu lebih cantik, kamu lebih cantik. Dari pagi sampai malam gitu. Kolom komentar ya. Harus dong woman super woman dari. Para wanita tuh pujian biasanya gitu. Oh iya, salah satu Ujian yang naikin tuh mood ya. tips untuk cowok. Iya, Salah iya, satu iya. yang bisa Terima menaikkan. kasih sudah mengingatkan. Tapi jangan jadi janji-janji, jangan jadi manis-manis di bibir doang dong. Mau nyanyi gak? Manis di bibir. Iya. By the way, yang paling berkesan gitu dari proses audisi sampai ada di tahap karantina ini apa sih kira-kira? Mungkin dari baris ketiga ujung tadi yang paling berkesan selama mengikuti audisi sampai sekarang. Oke, menurut aku mungkin yang paling berkesan itu pada saat karantinanya ya. Karena kita bisa bareng-bareng, bisa sharing, bisa dapat juga ujangan-ujangan dari senior-senior kita, hijaban sebelumnya. Dan kita juga bisa kenalan satu sama lain yang jauh, yang kita nggak pernah ke Aceh, nggak pernah ke Bali, kita jadi tahu nih orang Bali kayak gimana, orang Aceh kayak gimana. Terus kita saling support aja. Yang satu ngajarin puisi, ngajarin nyanyi gitu, kayak woman super woman yang tadi itu emang beneran ada gitu saat karantina. Jadi itu sih yang buat aku itu paling berkesan menurutku gitu. Orang tua berarti ngedukung ya, nggak masalah gitu. Oh kalau sangat ini. mendukung. Oke, apalagi yang Aceh. Coba aku mau cerita dong dari jauh-jauh kan. Betul, Dari betul. Aceh, terus karantina di Jakarta sini kan ya. Iya, benar-benar. Gimana tuh dukungan orang tua dan keluarga? Justru aku tuh disupport banget. Bahkan sekarang mama, ayah, adik aku semuanya tuh ada di sini dan besok bakal nonton juga gitu. Jadi mereka memang dari awal aku memutuskan untuk berkarya di bidang, kebetulan bakat aku adalah nyanyi, mereka tuh sangat support gitu sampai ikut kesini juga buat nonton rame-rame besok gitu. Keren banget ya. Jadi jauh-jauh dari Aceh buat ngedukung anaknya gitu. Dengar-dengar tiap malam soalnya dikirimin mie Aceh sama orang tuanya. Atau mie Bangladesh bukan ya? Enggak dong. Beda ya. Aceh dong sama ya. mie Bangladesh ya. Yang lagi viral. Tapi ngerasain banyak manfaat dong pasti. Boleh ceritain dong benefit-benefit yang gak kalian dapetin di tempat lain. Terus setelah ikut Emerald Hijaban ini apa? Ada yang mau? Siapa? Baris tengah, baris depan? Boleh yang belum ngobrol? Silakan, yang belum. Ya, mau gambreng dulu juga boleh. Kita ada waktu. Jadi untuk benefit-benefitnya pertama kan kita dapat pembekalan dari Kak Ayu selaku juri pas audisi. Jadi kita tahu apa sih yang nanti harus kita tampilkan di grand final, seperti apa yang juri mau. Kita harus mengkonsep dengan bagaimana, outfitnya bagaimana, dan attitude kita di atas panggung tuh harus bagaimana. Pokoknya Kak Ayu menjelaskan dengan sangat detail ya Kak ya. Kita dapat ilmu-ilmu baru, gimana caranya untuk membangkitkan kepercayaan diri kita di atas panggung supaya bisa dilihat, wah ini anak bintang gitu di atas panggung. Dan itu tuh suatu ilmu yang aku bersyukur bisa dapat dari pembekalan dari Kak Ayu di karantina hijaban tahun ini Kak. Sebelumnya mungkin kalau ikut-ikut kayak gitu berbayar gitu kan. Ini Iya, gratis betul. Iya, betul semuanya. Berarti ini kalian tinggal satu tahap lagi ya? Grand Betul, final. Final nih ya. Benar, grand final. Finalnya 2 ronde atau 1 ronde Gimana aja? sih, udah tahu belum? Satu Hanya aja satu, ya. Kak. Terus udah tahu kisi-kisinya tuh apa aja gitu yang diuji saat grand final? Udah sih kita kemarin di spill ya. Apa aja tuh? Mungkin kemarin juga Kak Ayu sempat ngobrol sama kita mengenai apa aja yang bakal dinilai nanti saat grand final. Untuk
kita bisa persiapan lebih baik lagi. Benar. Dari tahap audisi, Kak Ayu juga ngasih evaluasi beberapa di kita, dikasih diskusi juga. Dan alhamdulillahnya teman-teman dari tim dari Hijabhan juga bantu brainstorming kita untuk menampilkan penampilan kita menjadi lebih baik lagi. Yang pertama mungkin dari penampilan, mereka juga ngasih masukan untuk penampilan disesuaikan dengan apa yang kita tampilkan nanti, apakah selaras atau tidak, dan maksimalkan, totalitaskan, dan all out semuanya. Pokoknya harus maksimal dari segi persiapan. Lalu juga ada latihan tentu. Jadi beres karantina itu rata-rata semuanya di sini latihan, Kak. Jadi nggak pada tidur, mereka pada latihan yang nyanyi, pada teriak-teriak malam-malam nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Pokoknya Gak ada yang keganggu tuh, gak ada yang saling gontok-gontokan. Iya, Kak, karena memang kita semua fokus dengan latihannya masing-masing. Ada yang mungkin latihan dance gedebak-gedebuk gitu malam-malam gitu-gitu. Seru pokoknya di masa-masa karantina ini ngelihat teman-teman pada semangat, pada totalitas dalam menyiapkan segala halnya. Unjuk gitu. bakatnya tuh boleh berubah gak sih dari yang audisi awal sama yang nanti di grand final? Untuk unjuk bakat mungkin rata-rata sama ya, Sama dari segi mungkin nari-nari juga gitu. Karena mungkin memang itu apa ya, basic yang mereka punya. Tapi kalau misalkan ada bakat tambahan itu sepertinya boleh-boleh aja. Boleh. Jadi nilai plus mungkin. Ketika misalkan nyanyi tambah dance itu kan jadi tambahan nilai juga. Tapi untuk bakat utamanya tetap harus yang ditampilkan saat audisi, karena itu yang mengebrak kita melewati 7.000 orang yang ada di seluruh Indonesia itu, Pak. Oh, keren banget ya. Gue tadi yang pantomim. Bukan. Yang lebih dari sekali gitu ngikutin 5 kali. Hijabhan tadi. Tadi ada 2 orang bukan? Satu lagi? Oh, enggak. Oh enggak, satu sendiri. Mau nanya dong, bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah semakin challenging atau apa yang dirasakan dari tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya untuk Emerald Hijabhan tahun 2023 dan 2024 itu beda penilaian. Jadi 2023 itu yang dinilai adalah content creator. Jadi kita berlomba-lomba ngonten, siapa yang paling inspiratif, punya ide-ide menarik. Bedanya kalau tahun 2024 kita unjuk bakat. Gitu. Jadi memang 2 penilaian yang nggak bisa disamain gitu. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya waktu aku ikut dari tahun pertama kali itu selalu unjuk bakat. Jadi lebih ke upgrade skill sih, Kak. Wah, tahun pertama aku belum lolos, apa nih yang kurang dari aku? Tahun kedua perbaikan lagi, tahun ketiga, akhirnya tahun kelima aku menemukan satu kunci yang menurut aku nih kalau misalnya aku tampilin kayaknya juri nggak bisa nolak nih gitu. Ketemu akhirnya kuncinya. Wow, setelah 5 kali research ya kan, akhirnya berhasil. Berarti kalau kantina itu sebenarnya udah pada tahu kan ya, plus minus masing-masing ya kan. Walaupun tadi Women Support Women, biar begini pun ini kompetisi gitu ya. Pasti udah ngeker dong, oh ini saingan saya nih, saingan saya gitu kan. Ada gak sih kayak gitu? Atau ya udah nggak memberikan kemampuan yang terbaik aja gitu pada akhirnya. Nggak usah peres, jawab aja jujur. Gimana sih? Boleh, silakan. Sebenarnya yang balik lagi ya, namanya kompetisi pasti secara naluriah kita memang pengen ngasih yang terbaik. Dan pasti kita udah melihat misalnya finalis lain itu performnya apa misalnya gitu. Tapi untuk kalau aku pribadi, aku sampai mencari kekurangan di finalis lain enggak sih, alhamdulillah. Jadi aku lebih ke fokus gimana caranya aku nampilin yang terbaik gitu. Lebih baik fokus ke diri sendiri supaya nanti pada saat grand final aku maksimal dan gak nyesal gitu. Tuh ya trik dia ya. Kalau yang belakangnya? Kalau dari aku sendiri sih lebih ke, karena ini kesempatan untuk aku ketemu sama mereka semua. Apalagi di sini bakat saya menyanyi dan yang menyanyi itu ada lumayan banyak Kak. Jadi iya, benar. ini kesempatan saya untuk sharing-sharing apa sih yang mereka lakukan sampai bisa ada di tahap ini. Terus mereka tuh lebih ke genre apa, lagu-lagu apa yang biasa mereka bawakan. Terus kerjaan apa yang biasa mereka ambil kayak gitu. Biasanya lebih ke sharing-sharing sih Kak. Jadi belajar dari pengalaman teman-teman yang lain ya kan. Itu mahal juga loh pengalaman orang. Asli, pengalaman kan adalah guru paling berharga. Iya benar. Jadi nggak ada nilainya sebenarnya. Kalau menang dapat apa sih nanti juara satunya? Yang pertama ada juara ke-1 tuh uang 50 juta plus umroh. Wow, umroh. Masya Allah. Umroh ya. Terus yang kedua umroh juga plus 30 juta. Iya, 25. Dan yang pokoknya dari 1 sampai ke 3 itu ada umroh, paket umroh dan uang tunai gitu.
Yang terus ada juga juara 4 sama juara 5 itu favorit dan apa namanya tuh inspiratif gitu. Kita bisa dukung nggak? Boleh dong. Caranya bisa gimana banget. tuh? Bisa banget. Gimana caranya, ada yang mau Ya, caranya itu nanti ketik di Google hijabhan.com, terus nanti tinggal pilih vote favorit kalian gitu ya. Kalau bisa sih vote semuanya gitu, iya. Gak ada yang menang dong jadinya. Iya dong. Abis itu udah nanti klik vote gitu ya. Iya, klik vote gitu. Dan ada tambahan juga mungkin bisa pakai foto. Contohnya kakak bisa upload foto di Bingkai ya dengan finalisnya disandingkan gitu. Oh, Lalu ada nanti juga. ya lalu nanti kakak sebagai support sistemnya bisa upload di sosial media. Contohnya seperti Instagram gitu. Lalu nanti tag hijabhannya dan salah satu finalisnya gitu. Tapi kalian handphone gak disita kan? Tetap bisa? Bisa. Oh kali ini bisa. Sebelumnya gak bisa? Selalu bisa sih, tapi kalau misalkan lagi ada yang serius, ya kita Kesadaran simpan diri Jadi masih gitu. bisa Iya. update sosmed ya? Iya betul. Masih bisa promosi-promosi. Bisa, iya bisa. Ya kan, oke. Berarti udah pada siap menang? Harus siap. Sudah Insya siap memberikan Allah. yang Kalah juga, terbaik. harus siap kalah juga dong kalau Iya. misalnya itu Betul. namanya juga kompetisi Iya, ya betul. kan. Sebenarnya it's not about win or lose sebenarnya. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik dari diri, apapun pada akhirnya hasilnya, ya udah. Toh memang ada kompetisi harus ada pemenangnya ya. Benar, apapun itu yang penting tadi udah dapat benefit-benefitnya 14 ya dari kan? 7.000. Udah menang itu sebenarnya ya. Iya. Melawan 7.000 orang udah dapat benefit-benefitnya juga. Semoga tadi siapapun yang terpilih itu bisa jadi kemenangan juga buat yang lainnya gitu ya Betul. kan. Ada ambisi khusus nggak? Misalnya kalau menang aku mau pakai buat apa gitu, apa bisnis, gitu. atau Siapa? apa? Siapa Ada yang mau yang share? Lain Ada yang mau di-share ceritanya? Baris 2, baris 3. Kalau nanti menang mau dipersembahkan untuk siapa? Silahkan. Kalau menang aku mau borong saham ini gitu. misalnya. Enggak. Mungkin karena hari ini kebetulan ayah mertua aku meninggal. Jadi innalillahi. mau aku sumbangin semuanya ke masjid di Medan gitu. Iya. Keren ya. Oh Bali terus Medan ya? Karena kita sering mutasi. Oh, Suami aku sih, di iya. Malang, aku di Denpasar, anak aku bawa gitu. Ini berpencar ya. Oke, jadi dipersembahkan untuk ayah mertua tadi ya. Ada lagi yang mau share? Mungkin ada yang punya target khusus kalau menang, siapa tahu gitu kan didengarkan terus siapa tahu didengarkan terjawab oleh yang di doanya. atas terus Iya. Oke. Terjawab. Oke, ini bagus nih. Katanya motivasinya. Mungkin harapan aku kalau menang, aku mau banget buka bisnis dan buka studio dance karena aku suka banget dance. Keren. Aku pengen coba ngelatih sendiri, buka studio dance sendiri kayak gitu. Apalagi aku pengen mewadahi yang berhijab khususnya. Ada benar. yang mau ikut, ayo silahkan. Oke, aku mau nanti kalau udah buka studionya aku mau ikut. Boleh banget Kak. Studio Pilates. Ini tapi studio dance ya? Dance. Oh Eksis bisa dance juga ya? Iya, suka aja, Iya, suka. Boleh Nggak praktekin ujuk bakat bentar ya? mau di sini. Jadi overshadow ya? Oke. Guys, terima kasih banyak Thank you loh udah mau banget. mampir ke sini. Udah sharing-sharing. Sharing sama kita. Kita juga dapat inspirasi juga dari kalian perjuangan-perjuangan yang udah Bener. dilakukan. Siapa tahu Detikers pengorbanannya. juga masih banyak yang mau jadi mau daftar Emerald Hijabhan tahun depan gitu Tentu, kan. tentu. Ini jadi bukti bahwa berhijab pun kita masih bisa terus Bener. berkreasi gitu ya. Tidak ada batasan. Yes. Guys,